Hai Besti, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan membahas part of speech atau kelas kata. For your information guys, part of speech ini akan sangat berguna saat kalian belajar tenses. Gunanya agar kalian tahu part of speech suatu kata. So, berikut adalah video yang sudah saya ringkas dan sudah saya bagi jadi beberapa kategori agar kalian mudah memahami. Part of speech. Ada 9 part of speech yang sudah saya ringkas, yaitu kalian lihat sendiri aja ya. Sebelum kalian bingung, kita langsung lihat aja yuk contoh kata-katanya. Capcus. Noun atau kata benda. Kata benda di sini bukan berarti hanya benda mati saja ya, tapi kata benda di sini juga termasuk person. Contohnya, seseorang, guru, ibu, Tasya. Ada tempat, contohnya rumah, sekolah. Dan ada thing, contohnya pulpen, gunting, piring. Ada quality, contohnya warna, ukuran, rasa. Ada action, contohnya perayaan, vacation, sukses. Ada idea, contohnya cantik, keadilan. Ya gitulah beberapa contohnya guys. Oh ya, for your information, kata yang berakhiran dengan t, ion, less itu termasuk kata benda. Kayak celebration, vacation, ada juga beauty, ada juga hopeless. Oke, yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan sebagai pengganti noun. Pronoun ada beberapa kategori. Kalian bisa lihat kategorinya dan contoh-contohnya di bawah ini ya. Masih bingung? Gini deh, singkatnya pronoun adalah nama lain dari noun. Nah, misalnya nih kalau kalian ada yang nanya, loh kok harus pakai kata lain sih dari noun? Gini deh, saya jelaskan lagi. Fungsi pronoun agar dalam suatu kalimat tidak terulang-ulang suatu kata. Semisal kalian mau membuat kalimat menggunakan kata benda atau noun. Kayak yang sebelumnya tadi, di part of speech, bagian noun, di kategori thing, contohnya ada pen atau pulpen. Kalimatnya seperti ini. Hey Tasya, do you know my pen? Where is it? Pen itu adalah noun-nya, sedangkan jika diganti menjadi pronoun, pen akan menjadi it. Sampai di sini kalian sudah paham dong pastinya? So, selanjutnya kita lanjut yang ketiga, ada adjective atau kata sifat. Adjective adalah bagian dari part of speech yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Adjective dapat menerangkan kuantitas, opinion, tekstur, rasa, cuaca, suara, bentuk, ukuran, warna. Sebenarnya ini kalian nggak perlu hafal ya. Cukup dipahami kalau adjective itu adalah kata sifat yang mendeskripsikan noun atau pronoun agar lebih spesifik. Oke, selanjutnya kita bahas verb atau kata kerja. Learn with me, listen what you hear. So guys, kalimat barusan mengandung verb loh. Kalian sudah lihat kan kalimat di atas? Yang saya garis bawahi sebuah verb ya. Verb adalah ketika suatu kata dapat digabungkan dengan ing atau dapat mendeskripsikan sebuah aksi. Untuk contoh verbnya ada learn, bisa jadi learning, ada hear, bisa jadi hearing, ada sleep, bisa jadi sleeping, dan seterusnya. Yo, next. Di sini ada adverb. So, kita akan bahas adverb atau kata keterangan. Adverb itu sendiri membahas suatu keterangan. Di antaranya ada adverb of manner. Contohnya efficiently, slowly,
honestly. Selanjutnya ada adverb of time, contohnya tomorrow, daily, last. Selanjutnya ada adverb of place, contohnya everywhere, above, behind. Selanjutnya ada adverb of frequency, contohnya usually, always, sometime. Tapi kayaknya belum lengkap deh kalau saya belum ngasih contoh kalimat dari masing-masing kategori adverb. Pertama, contoh kalimat adverb of manner. The police dealt with the incident very efficiently. Artinya, polisi menangani insiden dengan sangat efisien. Selanjutnya ada contoh kalimat adverb of time. I'm going to hang out with my brother tomorrow. Aku akan pergi hang out bareng kakakku besok. Selanjutnya ada contoh kalimat dari adverb of place. Let's open the box and see what's inside. Ayo buka kotaknya dan lihat apa isi di dalamnya. Selanjutnya ada contoh kalimat dari adverb of frequency. I usually buy all my snacks at the market. Saya biasanya membeli semua makanan ringan di pasar. Guys, spesial untuk adverb of manner atau kata keterangan cara, di akhir sebuah kata biasanya ada ly-nya ya. Oke, selanjutnya di sini ada prepositions. Preposition adalah kata depan yang fungsinya jika di bahasa Indonesia bisa jadi di, dari, ke, dengan, dan masih banyak lagi. Begitupun di bahasa Inggris ya, karena mereka punya fungsi yang sama. Contohnya in, on, between, from, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat sendiri ya di video ini. Tapi karena ini banyak banget, jadi aku ngasih kalian beberapa contohnya aja ya, agar kalian bisa lebih paham. Oke guys, di sini ada in front of, behind, on, above, near, beside, under, between. Selanjutnya beberapa contoh kalimatnya seperti ini. A dog in the house. Seekor anjing di dalam rumah. A dog beside the ball. Seekor anjing di samping bola. A dog in front of house. Seekor anjing di depan rumah. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimatnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada conjunction atau kata penghubung. Conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Beberapa contoh conjunction kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk contoh kalimatnya seperti ini. I ate dinner because I was hungry. Sampai sini kalian sudah paham kan? Kalau sudah paham semua, mari kita lanjut ke materi artikel. Artikel merupakan suatu kata an, dan the. Jenis kata artikel ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu definite dan indefinite. Artikel definite yaitu the. Artikel ini digunakan saat menyatakan sesuatu yang pasti atau sesuatu yang lebih spesifik. Sedangkan artikel indefinite yaitu a dan an. Artikel ini digunakan saat menyatakan sesuatu hal yang sifatnya umum atau general. Namun perlu diingat ya, walaupun a dan an fungsinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Contohnya, digunakan pada suatu kata yang huruf awalnya terdengar seperti huruf konsonan. Contohnya, a boy, a car, a book. Sedangkan an digunakan pada suatu kata yang huruf awalnya terdengar seperti huruf vokal.
Contohnya seperti an egg, an apple. So, pertanyaanku buat kalian, kalau university menggunakan atau an? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, next. Dan yang terakhir ada interjection atau kata seru. Interjection merupakan suatu kata yang dapat mengekspresikan emosi kita. Contohnya lihat sendiri aja ya videonya. Guys, I just want to say thank you for watching.